Kami kan kita tak, Be. Siap ya, sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus. Oke, siapa yang gak masuk hari ini? Nihil? Semua masuk? Oke, ini sudah berkelompok sesuai dengan kelompok yang kita bagikan di LMS semalam ya? Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh teman kita Farel. Ayo Farel, bantu ibu pimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran fisika pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa mengikuti kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana? Dalam keadaan sehat? Sudah sarapan semuanya? Happy? Sepertinya kamu sedang berbunga-bunga. Kamu happy hari ini? Happy. Ya. Siap untuk belajar hari ini ya? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang GLB dan GLBB. Nah, sebelum memasuki pelajaran itu, kita akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita bahwa dalam kelas ini selama pembelajaran berlangsung harus berlangsung dengan tertib, dan jika urgen keluar kemudian ingin menyampaikan pendapat boleh dengan mengajukan tangan. Paham ya? Baiklah. Nah, sebelum memasuki GLB dan GLBB, kalian ke sekolah mengendarai motor atau mobil? Ada yang berjalan kaki? Ya. Bagaimana suatu benda bisa dikatakan bergerak? Ada yang bisa menjelaskan? Coba kita. Suatu benda dikatakan bergerak apabila adanya perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Jadi benda itu berubah dari satu tempat ke tempat lain. Berarti ada perpindahan ya. Nah, kemudian siapa yang bisa menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan antara ibu dan kamu? Ada jarak? Ada jarak ya? Ada jarak. Kemudian begitu ibu berjalan itu namanya perpindahan. Nah, sekarang siapa yang bisa mendeskripsikan perbedaan jarak dan perpindahan? Siapa? Saya, Bu. Silakan Peter. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Ialah, jarak adalah total panjang suatu benda lintasan, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda pada selang awal waktunya. Pada selang waktu tertentu ya. Jadi dipengaruhi oleh waktu. Nah, sekarang pada saat kita berjalan, otomatis kita berubah tempat ya. Kita berubah tempat. Pada saat itu berarti ada jarak, kemudian ada perpindahan, kemudian benda seseorang itu dikatakan bergerak. Nah, pada saat bergerak pasti ada yang namanya kecepatan. Nah, sekarang coba bedakan. Ada beda nggak antara kecepatan dan kelajuan? Coba siapa yang bisa membedakan? Siap, saya, Bu. Silakan Sahrin, apa perbedaannya? Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan definisinya sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Benar? Benar. Oke, jadi sudah paham ya konsep tentang gerak. Karena untuk mencapai GLB dan GLBB kalian harus paham dulu apa yang namanya gerak. Nah, kemarin sudah Ibu tugaskan untuk mengerjakan RKPD di LMS. Sudah semua? Sudah. Jadi di LMS kemarin kalian sudah melihat membaca materi, kemudian ada juga video pembelajaran yang Ibu upload di situ. Ini kelasnya ya. Coba kita lihat. Kita cek dulu. Ini kelas Gravity Class atau apa nih? Gravity Class, Archimedes Class. Di Archimedes Class ini untuk kelas kalian. Jadi kita namakan dengan Archimedes Class ya. Biar kita belajar fisikanya happy. Jadi nggak semua fisika itu sulit. Karena fisika itu nggak melulu tentang hitung-hitungan, tapi tentang pemahaman konsep hidup yang membuat kalian untuk melakukan analisis baru mengambilkan kesimpulan. Nah, ini tugas-tugas yang sudah Ibu
belajar membuat resume, kemudian resumenya, kemudian di sini di forum, kemudian di forum itu sudah dimasukkan materi ya, dan ini adalah tugas-tugas yang sudah kalian isi dan sudah kalian jawab di rumah. Jadi pemahaman konsepnya sudah sampai tentang materi gerak perpindahan. Nah, coba sebutkan besaran apa saja yang terdapat di dalam gerak. Yang pertama, kecepatan, kemudian kecepatan, kelajuan, posisi, jarak, kemudian kita ada waktu, ada juga kita mengenal kecepatan rata-rata, kecepatan awal, ya kan? Dan kecepatan pada waktu tertentu. Nah, sekarang untuk kelanjutan dari materi itu, kita belajar tentang GLB dan GLBB. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis GLB dan GLBB, mampu membedakan tentang GLB dan GLBB, dan mampu mendeskripsikannya dalam bentuk tabel dan grafik. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Dan Ibu sudah bikin konsep sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian akan berdiskusi sesuai dengan langkah-langkah yang tertera di LKPD untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Adapun penilaian yang akan Ibu lakukan adalah 3 konsep penilaian. Ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kognitif itu ada tes sumatif yang akan dilakukan di tes sumatif yang Ibu nilai berdasarkan kemampuan kognitif kalian yang terdapat di LKPD. Nah, itu tes sumatifnya yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti ada tes sumatif yang di LMS yang harus dikerjakan di rumah. Jadi nanti Ibu akan upload tugas untuk tes sumatif terkait GLB, GLBB. Kalian harus mengerjakannya di rumah. Itu yang kognitif ya. Untuk yang aspek psikomotorik atau keterampilan, kalian akan dinilai dalam keterampilan kalian selama berdiskusi, menyampaikan pendapat, kemudian bekerja sama dengan teman. Nah, itu akan dinilai, ada belangko penilaiannya. Jadi kalian harus aktif, bekerja sama, mampu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jangan hanya menyampaikan pendapat kita. Kemudian untuk aspek sikap, kalian akan dinilai mengenai sikap tanggung jawab, kerjasama, integritas, kemudian berpikir kritis terkait nanti kalau ada yang presentasi bertanya, berarti itu termasuk berpikir kritis ya. Nah, jadi profil pelajar Pancasilanya masuk di situ. Masih ingat apa 5 profil pelajar Pancasila? 6 profil. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Setelah itu sampai yang bernalar kritis. Karena memang konsep kurikulum merdekanya masih baru ya, jadi belum terlalu familiar. Oke, baiklah. Berdasarkan kelompok masing-masing, sebelum kalian memahami tentang GLB, GLBB, coba saksikan video berikut ini tentang MotoGP. Sambil menyaksikan, kalian silakan dianalisis, dipikirkan apakah video ini masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, ada kaitannya atau tidak. Oke? Selamat menyaksikan video. It is full throttle, it's lights out, and we are racing in MotoGP in Indonesia. It's a really good start for Patrick but I'm going to look at Jorge Martin to the back of the second row in 6th place. A sensational barnstorming start from the World Championship leader. He gets the whole job. Martin leads here in Indonesia from 6th. Incredible. Bagnaia is being aggressive on this first lap. Watching him by the back, he's up at least 2 or 3 places. He's ahead of his teammates, ahead of Jack Miller, and he's ahead of Marco Bezzecchi. Bagnaia might gain another 2 places there on the inside of Marquez and Espargaro. Around the outside and now through the third gear, turns over to Lake Espargaro. He leans on the world champion Bagnaia. Marquez gets squeezed out for the marbles. Well, it's been a real bad first lap for the Repsol man, who's got at least further weight in the sprint yesterday. Marini then will not get a chance to serve his long lap penalty. He goes down at turn 10. I was just about to say, Marco Bezzecchi, we saw him getting pushed around and barged around that first lap. He went down to 13th place from 9th. But now we've only got half of the Meridian opportunities to catch a team in this race. On the inside there comes Binder. I think Binder there was winning that. Running into the back of Quartararo. On the outside, with nothing he can do, the luckless Luke Marini. Sensational stuff. One of the world champs. He's going to get even better for him. He slots on the inside of Quartararo through the third gear.
turn 13. This is fully by Bagnaia. It's taken him, what, 2 3/4 laps to get himself from 13th to 3rd. Martin's down. Can you believe this? Jorge Martin has his head in his hands. There is another massive plot twist, another huge pendulum swing in this year's MotoGP World Championship battle. Can you believe what we've just witnessed? Jorge Martin was cruising. He was 3 seconds ahead of Maverick Vinales in second place. This is now a battle for the final place on the podium. About the second now. Incredible. Maverick Vinales now takes lead. Bagnaia up into second place and chasing. Maverick Vinales, Pecco Bagnaia will not be able to believe his luck. He had it in his hands. He was building a commanding advantage in the World Championship, and he dumps it at turn 11. Well, here comes Bagnaia. He's got the inside. This could be the key race-winning overtake. Then he got such better speed. This is where Maverick Vinales started to bang through the high-speed change direction through 5, 6, 7, 8, and 9, and Bagnaia picks him off. Through the final corner we go. Bagnaia almost walking pace as he comes over the line. But it's a monumental, a massive victory in Mandalika for Pecco Bagnaia and the defence of his MotoGP World Championship. Cue absolute delirium inside the factory, the Catti garage. That was the ride of a world champion. That was the ride of a man who's fighting tooth and nail to keep that #1 plate. Bagnaia wins it, Vinales second, Quartararo a superb 3rd place. Video MotoGP terbaru ya 2023. Di mana itu? Di sirkuit pertandingan Mandalika Sirkuit. Jadi di sirkuit ini, sirkuit milik Indonesia. Mau ke situ? Mau. Nanti kita If you love MotoGP videos, like and Oke, like and subscribe. Jadi kalian sudah lihat tentang video pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Nah, menurut kalian, berikan komentar terkait video itu termasuk gerak apa? GLB atau GLBB? GLBB. Mengapa dikatakan GLBB? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba yang bagian belakang gantian. Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa dikatakan sebagai GLBB? Ayo. Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan? Anita? Karena adanya kecepatan dan kecepatan dan perlambatan, kecepatan yang terjadi pada saat start dan perlambatan yang terjadi pada saat tikungan. ada lagi yang membedakannya? Jadi gerak yang terjadi pada pembalap termasuk gerak GLBB karena gerak GLBB itu memiliki 2 bentuk. Yang pertama ada GLBB dipercepat, kemudian GLBB diperlambat. Kalian bisa lihat tadi pada saat mereka memulai, pada saat start itu adalah termasuk GLBB dipercepat. Dan pada saat tikungan mereka akan sedikit mengerem, pada saat itu adalah GLBB diperlambat. Pada saat terjadi pengereman. Begitu juga saat kalian berangkat ke sekolah. Apakah kalian berangkat ke sekolah menggunakan motor kecepatannya konstan? Tidak. Kalau konstan itu termasuk apa? Kira apa coba? GLBB. Kalau dia tidak konstan berarti berubah kecepatan kan? Ada saat kecepatan itu meningkat, kemudian tiba-tiba kecepatannya menurun. Dan itu yang dinamakan dengan GLBB. Oke, untuk lebih jelas tentang GLB dan GLBB, Ibu akan memberikan LKPD. Tugas kelompok kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Di LKPD ini sudah tertera langkah-langkah kegiatan yang harus kalian lakukan terkait pemahaman konsep tentang GLB dan GLBB. Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Kelompok ini
untuk kelompok Anita, silakan. Nova, ini Nova, kelompok Nova. Kemudian untuk kelompok Sahrin, ini kerjakan, silakan pegang LKPD masing-masing. Kelompok Farel 1 dan kelompok JP 1. Oke. Sudah. Nah, sekarang di LKPD itu sebelum kalian melakukan praktek di LKPD, di depannya itu ada materi pengantar. Jadi kalian bisa baca-baca dulu terkait pemahaman kalian tentang GLB dan GLPD. Setelah itu, kalian harus melakukan pengamatan mengenai GLB dan GLPB. Nah, perhatikan itu dulu, Ibu jelaskan. Untuk pengamatan terkait GLB, yaitu gerak lurus peraturan, kalian menggunakan pet simulasi. Kita menggunakan aplikasi Pet Colorado yang sudah terinstal di handphone masing-masing ya. Oke, kemarin sudah Ibu demonstrasikan. Jadi pet simulasi ini kita akan melihat benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Di sini bukan benda tapi orang ya. Ini orang yang mondar-mandir. Jadi beliau ini akan bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi walaupun waktunya dipercepat, waktunya diperlambat, kecepatannya tetap 4 ataupun 10 atau berapapun yang kita berikan di situ. Maka dari percobaan ini kita bisa melihat posisi OOM ini di mana. Jadi perhatikan ya. Misal ini Ibu demonstrasikan terlebih dahulu agar kalian bisa praktikkan di handphone masing-masing. Jadi misal untuk yang pertama Ibu berikan kecepatan 6 meter per sekon. Kecepatannya 6 meter per sekon. Kemudian kita akan klik yang ini untuk melihat berapa jarak yang ditempuh jika kecepatannya 6 meter per sekon dan Ibu berikan waktu. Ibu klik di sini waktunya misalkan 1 detik. Coba lihat, perhatikan di papan tulis. Nah ini tidak pas ya. Jadi untuk waktu 1,3 detik dengan kecepatan 6 meter per sekon, maka jarak tempuh seorang laki-laki ini adalah 7,75 meter. Kemudian kita ubah lagi. Seandainya kita ganti lagi kecepatannya menjadi 8. Kemudian untuk mengubahnya terlebih dahulu di reset semua ya. Di reset dulu, kemudian kalian bisa memasukkan berapapun kecepatan yang kalian mau. Misalkan di sini 8 meter per sekon untuk waktu 2 detik. Berapakah jarak yang ditempuh? Jadi kita cukup lihat kolom posisi, kemudian kita akan klik tombol play sampai 2 detik. Oke, perhatikan 2 detik. Ini sudah 32 detik. Kita ulang ya. Coba kita ulang dulu. Jadi tadi 7 aja, 7, kecepatannya 7. Kemudian Ibu akan pencet tombol di sini selama 2 detik. 2,4 detik. Jadi dia akan bernilai 10. Nah, begitu simulasinya. Jadi nanti kalian akan melakukan itu, mengerjakan dengan seperti yang Ibu demonstrasikan ini di handphone masing-masing karena aplikasinya sudah terinstall ya. Nah, itu untuk mencari GLB. Hasilnya nanti silakan isi di tabel yang sudah disiapkan di LKPD. Setelah itu gambarkan grafik berdasarkan tabel, kemudian simpulkan apa yang dapat kalian simpulkan dari grafik dan tabel tersebut. Kemudian untuk GLBB. Nah, untuk GLBB nanti kalian akan mempraktekkan berjalan cepat dari luar sampai ke ujung sini itu sejauh 10 meter, kemudian ada yang berjalan sejauh 20 meter. Jadi jika 20 meter berarti bolak-balik ya. Nah, itu akan dipraktekkan dalam setiap kelompok. Masing-masing kelompok itu 2 orang yang mempraktekkan. Paham ya? Nah, kemudian hasilnya, kecepatan dan percepatannya, kemudian waktu akan kalian catat di tabel sesuai di LKPD yang sudah dibagikan. Aplikasi yang digunakan adalah speedometer online atau aplikasi speedometer yang sudah terinstall di handphone ya. Coba lihat ada aplikasinya. Nah, nih jadi kita menggunakan aplikasi ini, menggunakan aplikasi speedometer online. Jadi nanti siapa yang mempraktikkan untuk berjalan cepat atau berlari dari titik A ke titik B, nah itu akan memegang ini, boleh dipegang, boleh dimasukkan di dalam kantong. Jadi begitu mulai, kalian akan klik mulai, kemudian kalian berjalan
setelah itu begitu berhenti stop trip, maka akan muncul di sini kecepatan rata-rata, kemudian kecepatan maksimum, durasi waktu dan jarak. Nanti kalian langsung pindahkan ke tabel. Setelah itu deskripsikan di grafik. Setelah itu bikin kesimpulan. Jadi setelah semua selesai proses GLB dan GLBB ini baru dipresentasikan ke depan. Ingat penilaian psikomotorik, penilaian dalam diskusi dan juga sikap itu dinilai di rubrik penilaian. Paham ya? Oke. Jadi untuk LKPD itu sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi GLB menggunakan PET simulasi, kemudian GLBB menggunakan aplikasi speedometer. Sekarang silakan dikerjakan secara berkelompok, isi LKPD-nya masing-masing, silakan dilengkapi, silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Silakan berdiskusi. 20 menit dari sekarang. Ini yang PET simulasi tadi ya, silakan didiskusikan. PET simulasi. Ini untuk tugas kelasnya nanti Ibu akan cek, nilainya nanti akan Ibu kirim ke email kalian masing-masing. Ini bisa diakses di rumah ya. Kalau di sini memang jaringannya kurang bagus, tapi kalau di rumah insya Allah ini bisa diakses ya. Bisa. Buktinya kemarin ini bisa dikerjakan. Jadi ini terkait materi yang pemahaman konsep kemarin. Di sini ada materi, kemudian ada video tentang konsep gerak. Di sini juga ada link LKPD yang sudah Ibu sematkan di sini. Ini link LKPD-nya di sini. Kemudian nanti di rumah ada satu tugas baru, yaitu link LKPD yang ini. Ini tugas 2. Tugas 2 kerjakan LKPD. Nanti bisa diklik. Tugas 2 ini ada linknya. Begitu diklik link langsung menjawab soal. Sekarang silakan berdiskusi. Boleh sebagian misalkan melakukan GLBB dulu, ada yang GLBB. Kelompok Farel sudah, Farel dan Mikar. Waktunya 20 menit. Nah, coba. Bisa lebih cepat. Misalnya ada yang nulis, ada yang menggambarkan ini, ada yang menuliskan di grafik, ada yang menggambarkan tabel. Ayo. Bisa dibuka aplikasinya? Bisa. Aplikasi Pen ya. Pen itu lebih mudah digunakan karena ada seseorang yang mondar-mandir namanya itu. Moving man istilahnya. Pet Colorado Moving Man kalau di aplikasi fisika itu. Jadi yang paling pas percobaan DLB adalah menggunakan Pet Moving Man. Sudah? Bisa. Kalau sudah mengerjakan yang GLB, boleh ke GLBB ya. GLBB berarti harus mempraktikkan dari situ, dari pintu ke sini. Ikuti petunjuk di LKPD. Jadi ada satu orang teman yang sambil memegang aplikasi itu, sambil memegang aplikasi yang handphone, kemudian akan membawa handphone yang ada aplikasinya berjalan cepat. Kalau nggak bisa berlari, berjalan cepat saja. Berjalan cepat dari situ ke situ, nanti dicatat, gantian aja. Jadi boleh mencatatnya, boleh berdiri. Silakan. Jadi kita harus dari situ, boleh dari belakang atau di tengah, boleh. Atau di depan di sini, dari ujung situ ke ujung situ boleh. Boleh, ya. Boleh. Siapa yang mencatat? Harusnya ada yang mencatat dulu. Jadi nggak apa-apa ke sini. Nanti ibu di belakang. Kita mencatat, temannya sampai mencatat, nanti ada 2 orang kan? Ada 2 orang. Ditulis namanya nanti sampai memperhatikan. Silakan. Apa meja itu dimajukan sedikit?
untuk GBB itu 2 siswa mempraktikkan ke depan dengan jarak yang berbeda. Tapi 1 siswa itu kan jaraknya ada 10, 20 kan? Bolak balik berarti. Iya. Ada 1 siswa. Kita 2 siswa, maksudnya 2 siswa, tapi kan kecepatannya berbeda. Jadi versi si Anita nanti dapatnya berapa, gitu kan? Nanti versi siapa satu lagi. Nah, jadi kamu tetap masing-masing anak tetap melakukan percobaan itu 2 kali. Yang pertama 10 meter, yang kedua 20 meter. Yang 10 meter sudah. Berarti sekarang Anita yang 20 meter. Ya. Jadi Anita bolak-balik kalau 20 meter. Oke. 1, 2, 3. Sudah, dicatat dulu. Hasilnya berapa? 1 siswa lagi. Kelompok kamu siapa lagi? Bukan masih kelompok dia, masih kelompok ini. Satu lagi. Siapa yang maju? Nah, itu aplikasi yang di handphone dipegang dulu. Handphonenya pegang. Ada yang belum bisa menemukan GLB? Sudah bisa menemukan GLB? Sudah dicoba? Sudah digambarkan di grafik? Sudah. Ini untuk GLB ya? Berarti ini grafik apa ini? Grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau ini grafik jarak terhadap waktu. Jadi antara 2 besaran itu bisa dijadikan grafik. Bisa grafik antara kecepatan terhadap waktu ataupun jarak terhadap waktu. Nah, untuk GLB cuma itu variabel yang bisa dihitung. Kalau GLB itu lain lagi. Oke, siapa selanjutnya? Anita. Oke. Stop. Masukkan datanya. Sudah? Silakan dulu. Berarti sudah kan? Sudah 10 dan 20 kan? Nah, bergantian kelompok yang lain. Siapa yang sudah selesai GLB, praktikan GLBB. Paham cara praktikannya? Silakan. Kenapa? Kenapa yang nyatet? Siap. Ulang. Riset dulu, ulang dari awal. Begitu mulai melangkah, langsung klik start. Oke. Sampai di sini berarti finish play. Jadi nanti akan kelihatan perbedaannya di mana. Siapa yang berlari cepat? Kan kecepatan ini mempengaruhi kan? Nah, sedangkan percepatan itu dihasilkan dari kecepatan dibagi waktu. Berarti dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, semakin besar kecepatan, berarti percepatannya semakin apa? Nanti itu menjadi bahan kesimpulan di LKPD masing-masing. Itu ya, Bapak ya? Oke. Nanti yang 20. Yang 20. Nanti baru ganti satu lagi. Sudah, boleh dicatat dan di
moderator untuk memimpin presentasi kita hari ini. Ayo, selanjutnya setelah kelompok Farel berarti kelompok Sakrin. Kamu terakhir, kamu kurang ini, bocor ya, jadi terakhir. Sudah Farel, jangan senyum-senyum. Sudah bergerak, dikit, stop. Oh, coba pakai yang lain, berarti nge-hang mungkin handphone. Nah, pakai pinjam Anita. Pinjam handphone Anita ini. Bisa Pak Ren? Jalan itu. Ya, biar pas-pas masuk ibu sampai sini. 10-nya kan sampai situ, kan sampai depan lagi. Ulang lagi ya, ulang. Biar benar-benar pas. Yang lain perhatikan, nanti gantian kelompok kalian yang memperhatikan. Oke. Tapi kalau para jalannya kayak pengantin, kenapa? Catat dulu. Catat dulu 10 meter. Mana? Coba ibu lihat dulu. Sudah ini stop 3. Dia kelihatan sendiri kecepatannya 2. Ini kecepatan maksimum. Kamu kecepatan rata-rata berarti 4. Durasi waktu 6 detik. Nah, ya kan 6 detik nanti kecepatannya dicari. Ini dibagi ini kan. Kasih tombol kasih di sini. Yang lain tadi catat nggak yang di kolom kecepatan maksimum? Nggak nyatet ya? Oh ya udah ada apa? Berarti kecepatan rata-rata ya? Kecepatan rata-rata. Nah oke, sekarang untuk yang 20. Yang 20 berarti bolak-balik. Kalau sudah dipencet tombol stop, muncul, angka muncul. Kalau cuma dilihat nggak muncul kalian. Sudah? Tapi kamu udah hitung pas kamu balik lagi kan? Berapa? Kecepatan rata-rata 20. Durasinya 5. Nah ini lebih ini kan perbedaan. Nanti dianalisis kenapa bisa seperti itu. Sekarang satu lagi, Bikar. Praktekkan satu lagi. Coba yang versi Bikar. Kalau versi C itu tadi kan hasilnya seperti itu, versi Farel. Kita cari referensi satu lagi. HP Bikar ada? Ada. Oke. 1, 2, 3, go. Ulang lagi. Atas pakai ini kan? Atau pakai ini? Mulai. Keluar? 6 dan 2 detik. Oke. Berarti yang sekali lagi 20 meter. Jaraknya 20 meter. Berapa kelompok lagi yang belum? 2. Hati-hati jatuh nih kan? Oke. Finish. Sudah, langsung kembali ke tempat dulu. Sudah kan? Yuk cepat-cepat selanjutnya. Itu belum dianalisis itu. Sudah ini mau ini kan? Kita mau diskusi. Siapkanlah siapa yang akan maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi. Jadi dibikinlah analisisnya yang bikin grafik. Maksudnya ya, coba perhatikan ya. Untuk analisa data kalian menganalisis data yang diperoleh tadi. Maksudnya
1, 2, 3, dan 4 dicari berdasarkan hasil tabel tadi. Ada kecepatan terhadap waktu. Jadi itu isi jawaban LKPD yang bagian F. Analisa data itu menggunakan persamaan percepatan. Ada? Tidak ada halaman sih, Bu kasih. Kemudian pembahasan menggunakan grafik. Nah, untuk yang grafik kalian bikin grafik. Ini maksudnya grafik percepatan terhadap waktu atau grafik kecepatan. Ada 2 grafik. Jadi grafik kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu. Jadi untuk GLBB ini misalkan grafik percepatan terhadap waktu meter per sekon kuadrat, di sini sekon. Yang satu lagi adalah kecepatan terhadap waktu, karena di sini tadi cari percepatan dulu ya, cari percepatan, setelah itu baru kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu. Nah itu. Oke, sudah sampai. Nah ini berarti kan untuk GLBB yang di poin G ya. Nah untuk yang F itu kalian mencari, untuk yang poin F itu mencari nilai percepatan. Kecepatan itu diperoleh dari delta V per delta T atau bisa V per T. Kemudian untuk yang grafik yang di bawahnya G itu dalam bentuk grafik. Kalian nyatakan tabel tadi, ini berdasarkan tabel yang harus kalian buat adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatan itu satuannya meter per sekon terhadap waktu T dalam sekon. Dan yang kedua adalah grafik percepatan terhadap waktu. Percepatannya A meter per sekon kuadrat dan T terhadap waktu dalam sekon. Ini untuk yang G, poin G. Sudah G, ada yang terakhir apa? H, kesimpulan. Nah, iya. Simpulkan berdasarkan grafik dan tabel. Silakan simpulkan menggunakan bahasa kalian sendiri. Dan boleh searching di Google ya. Silakan googling menggunakan handphone masing-masing terkait materi GLB. Sudah, silakan. Kecepatan rata-rata yang ditulis. Rata-rata dengan waktu tempuh. Ini 3/3 kan?
Ayo yang lain siap-siap, tadi yang maju. Sudah ini presentasi yang maju kelompok mana dulu ya? Ini ya, tadi duluan yang maju ya? Yang duluan. Berarti kelompok Anita yang maju duluan, nomor 1. Kelompok 2, ibu tunjukkan. Berarti ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3, Farel dan Mika. Kelompok 4, Sahri, dan kelompok 5, kelompok Jepti. Ayo cepat. 20 bolak-balik. Gantian. Nanti di akhir presentasi itu disimpulkan. Jadi itu seperti ini, jadi seperti ini, dibuktikan dengan misalnya temannya mempraktikkan, tapi kecepatannya kan berbeda. Walaupun satu orang misalnya kamu ibu yang praktikkan, tapi belum tentu kecepatan ibu sama kan. Misalkan ibu waktu dari situ ke situ pada jarak 10 dengan jarak 20 pasti berbeda. Pada saat berbeda itu yang namanya di LB. Kalau di LB kecepatannya konstan. Tidak peduli hujan badai, tidak peduli pokoknya 4/4 misalnya. Tidak peduli ada lubang, mau lumpur kucing, mau apa, pokoknya ada jembatan, pokoknya terus saja. Itu namanya DLB. Sudah? Sekarang sudah selesai diskusinya. Yang terakhir praktik boleh menuliskan di LKPD kemudian menyimpulkan. Siapa yang mau maju duluan? Siap presentasi? 5 menit ya, 5 menit dari sekarang. Masing-masing kelompok presentasinya 6 menit beserta tanya jawab. Siapa yang pimpin diskusi hari ini? Siapa yang bersedia memimpin diskusi hari ini? Ayo. Ayo. Boleh cewek, boleh cowok. Kalian yang memimpin diskusi. Caranya baiklah teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi hasil dari kegiatan kelompok kita tentang GLB dan GLBB. Kelompok pertama kali yang maju adalah kelompok 1, perwakilannya adalah teman kita Anita. Silakan Anita. Ayo, siapa yang memandu diskusi? Yuk, cari. Oke, silakan. Itu dituliskan konsepnya Bapak yang kelompok 1 ini ya. Anita yang kelompok 1, ini 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok kamu, kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi presentasinya kalau bisa secepat mungkin, singkat, padat dan jelas. Nanti boleh bertanya satu pertanyaan saja. Jadi masing-masing kalau ada yang maju, yang presentasi, boleh bertanya satu ya. Satu dulu. Silakan. Dinda. Nah, silakan Dinda. Dinda yang mimpin diskusi. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan presentasi hasil diskusi. Yang akan dimulai dari kamu yang mimpin jalannya diskusi. Mau diskusi itu hidup atau seperti apa, pokoknya Dinda yang mimpin. Coba. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Coba, suaranya jelas ya, biar kita bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita yang akan dimulai dari kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 adalah, Silakan siapa yang menjadi perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok 1 silakan maju. kepada Aisyah, dipersilakan. Siapa? Aisyah. Oke, ayo maju. Dinda boleh duduk, boleh. Atau kursinya di bawah tengah. Silakan. Aisyah apa tadi? Boleh berdua, boleh. Sebenarnya nggak harus gandeng-gandeng kan? Sendiri berdua boleh. Pokoknya presentasi dulu kelompok masing-masing. Ayo, yang mana yang bisa dijelaskan? Jelaskan. Kalau memang ini jelaskan sebisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang GLB dan GLBB. Mengenai GLB, GLB merupakan suatu gerak benda yang menempuh lintasan garis lurus dalam setiap selang waktu yang sama, benda menempuh jarak yang sama. Contohnya seperti bulan mengitari bumi. Sedangkan GLBB merupakan gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya pada motor GP, berdasarkan tabel pengamatan 1, kecepatan 4 meter per sekon dengan waktu 0,5 detik dapat menghasilkan jarak 2 meter, yang dimana P kali T sama dengan 4 dikali 0,5 menjadi 2. Grafik hubungan P terhadap T dan S terhadap T, T. grafiknya ya? Ya. Boleh digambarkan, Bu? Durasi ya. Baiklah, sedikit penjelasan mengenai grafik P ke T dan S ke T. Berdasarkan kecepatan suatu benda selalu tetap untuk selang waktu kapanpun. Pada F ke T,
buka sesi tanya jawab. Teman-teman boleh bertanya. Pada Sahri, Baiklah, saya ingin bertanya apa perbedaan antara GLB dengan GLBB? Oke, jelaskan. Satu aja. Yang menjelaskan boleh yang di depan, boleh juga dibantu temannya kelompok yang di belakang ya. Boleh dibantu. Silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Sahri kelompok 3. Pada GLB besar kecepatan benda selalu sama, sehingga percepatannya sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Sedangkan pada GLBB besar kecepatan bendanya selalu berubah secara 100 setiap detik, sehingga percepatannya bisa bernilai positif atau negatif, bergantung pada jenis geraknya. pada Sahri apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Pada Isa dan Sidit, Oke, tepuk tangan. Bagus ya. Kelompok 1 sudah bisa menjelaskan hasil diskusinya. Selanjutnya untuk beberapa lagi silakan Dinda. Selanjutnya untuk kelompok 2 yang akan diwakili oleh Saudari Nova. Oke, silakan Nova. Nova sendiri. Kasih semangat untuk Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang GLB dan GLBB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak suatu benda lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Contohnya, gerak bulan yang mengitari bumi dan mobil yang melaju dalam kecepatan tetap. Pada tabel pengamatan 1 telah ditentukan kecepatan sebesar 4 dan waktunya sebesar 0,5. Dan analisis data, cara menghitung jarak dengan T. Telah ditentukan kecepatan tadi dan waktu, kecepatan sebesar 4 dan waktu sebesar 0,5. Jadi jarak dengan T yaitu sama dengan hasilnya 2. Hasil diskusi kami telah kami buat grafik hubungan V dan T dan S dan T. Kesimpulannya, gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana setiap selang waktu. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang GLBB. GLBB adalah salah satu gerak dalam fisika yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya berubah secara konstan terhadap waktu sehingga menimbulkan adanya perubahan percepatan atau pelambatan yang tetap. Contohnya, bola yang dilempar ke atas, apel yang jatuh dari pohon, kendaraan yang mempercepat lajunya. Dari hasil pengamatan kami tadi telah mempraktekkan dengan aplikasi GPS speedometer pada posisi start. Dari hasil
Demikian presentasi dari Nova, maka ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada ditanyakan, berarti langsung Tidak ada. nggak ada. Langsung saja. Ya. Ada Terima pertanyaan? kasih kepada Nova, beri tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 3 kepada Ricardo dan Karina Sada, silakan. Kelompok 3. Cari. Siapa yang maju? Dan selanjutnya. Oh iya boleh. Boleh. Silakan. Siapa yang presentasi Dika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama tabel pengamatan yang pertama GLB, mencari kecepatan dan waktu. Di sini kami akan mencari jarak posisi. Yang pertama, cara menghitung jarak dengan Pi dikali T, kecepatan dikali waktu. 4 dikali 0,5 yaitu 2. Dapatlah jarak posisi yang pertama yaitu 2. Dan yang kedua, cara menghitung jarak dengan Pi dikali T, kecepatan 4 dan waktunya 1,0. 4 dikali 1,0 jadinya jarak posisi yang kedua yaitu 4. Yang ketiga, cara menghitung jarak dengan Pi dikali T, kecepatan dikali waktu. 4 dikali 1,5 menjadi jarak posisinya 6. Yang keempat, cara menghitung jarak dengan Pi dikali T, kecepatan 4 dikali 2,0 menjadi jarak posisinya 8. Yang kelima, cara menghitung jarak dengan Pi dikali T, 4 dikali 2,5, jarak posisi yang kelima yaitu 10. Dan beginilah hasil grafiknya. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu dari tabel pengamatan dan analisis data tersebut, GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan spontan dan berbentuk lurus. Bukan spontan, tepatnya konstan. Oke, selanjutnya GLB. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang GLB. Analisis data percepatan 1 pada jarak 10 meter. V itu percepatan, T itu waktu. Jadi 4/6 hasilnya 0,6. Jadi pembahasan menggunakan grafik. Boleh tambah? Boleh.
menggunakan grafik 4-nya ke V akan menuju ke T6. Jadi hasilnya 0,6. Baik, dari kesimpulan kami, dari hasil pengamatan analisis data dan pembuatan grafik yang diperoleh dari kelompok kami, bahwa yang kami ketahui bahwa GLBB adalah gerak yang dilintasinya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap, beraturan, serta mempunyai kecepatan tetap. Baiklah, GLBB. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami yang bertiga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Untuk mempersingkat waktu karena mengingat waktunya nggak memungkinkan untuk tanya jawab. Jadi nanti hasil hari ini LKPD-nya kalian nanti setelah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan setelah diskusi tadi, perbaiki LKPD, kemudian LKPD-nya diupload di LMS. Nanti di LMS itu kan ada ruang kolaborasi. Kita bisa diskusi di situ. Jadi nanti bagi yang masih belum paham terkait GLB dan GLBB dan contohnya aplikasi penerapan di tabel dan grafik, boleh berdiskusi di LMS terkait GLB GLBB. Paham ya? Paham. Jadi kita ketemu nanti untuk diskusinya, bisa untuk menyambung diskusinya di ruang kolaborasi LMS. Silakan lanjutkan untuk 2 kelompok lagi yang belum maju. Silakan. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Terima kasih. Silakan kelompok 4 dan 5. Kelompok 4 dulu. Pada Syahrir, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu GLB. GLB adalah sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan konstan, kecepatan tetap, artinya baik besar maupun arahnya tetap. Sedangkan GLBB sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang kecepatan tetap atau konstan, kecepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya tetap. Baiklah, tugas pengamatan 1 yang ditanya itu jarak, yang diketahui itu waktu dan kecepatan. Yang pertama, menghitung waktunya 0,5, sedangkan kecepatannya 4 meter per sekon, jadi 0,5 dikali 4 meter per sekon sama dengan 2 meter. Selanjutnya untuk 2, 3, dan 4 cara menggunakan juga sama. Grafik hubungan P dan T. Grafik hubungan P dan T. P dan T. Telah diketahui dari pengamatan tugas 1, yang pertama 0,5 untuk T, yang kedua 1, yang ketiga 1,5, yang keempat 2, yang kelima 2,5. Terus itu untuk kecepatannya 4. Untuk mengetahui jarak, cara menggunakannya sama dengan yang seperti yang tadi, tapi menggunakan grafik. S T. D-nya ditulis ulang kembali 5, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Untuk mengetahui jarak seperti yang telah kita tadi 0,5 dikali 2 dan selanjutnya pun sama 1 dikali 4. Yang pertama 4 dikali 0,5 2. Yang kedua 1 dikali 4 4. Yang ketiga 1,5 kali 4 6. 2 kali 4 8. 2,5 kali 4 10. Lalu hubungkan titik-titik dari S ke T. Jadi kesimpulan tadi GLB, gerak lurus dengan kecepatan konstan sehingga grafik yang dihasilkan berbentuk garis lurus. Grafik yang dihasilkan berbentuk garis lurus. Lanjut hasil pengamatan kedua yang
tadi menggunakan 2 orang dengan jarak yang berbeda. Yang pertama tadi siswa 1 itu ya. ya GLBB. Untuk menempuh jarak 10 meter, setelah dicoba dengan aplikasi di kilometer di handphone tadi, diketahui waktu tempuhnya 2, sedangkan kecepatan rata-ratanya 9. Kecepatan rata-ratanya 9. Untuk mengetahui percepatan, telah dijelaskan oleh Ibu tadi bahwa rumus percepatan adalah A sama dengan V per T. Jadi A sama dengan V-nya 9, T-nya 2. Hasilnya 4,5. Selanjutnya untuk siswa kuat juga sama. Sehingga dapat disimpulkan GLBB merupakan gerak lurus yang berubah beraturan maupun naik atau turun. Baik, itulah mungkin yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 5 kepada Jepti, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jepti Liani dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang materi tentang GLB dan GLBB. Sebelumnya, GLB merupakan gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap, sedangkan GLBB merupakan gerak lurus beraturan dengan kecepatan yang berubah beraturan dan kecepatannya tetap. Berdasarkan analisis yang kami peroleh dengan bantuan aplikasi PET Colorado Simulation, melalui kecepatan yang tetap yang ditempuh dengan waktu akan memperoleh jarak. Contohnya, kecepatan 4 meter ditempuh dengan waktu 0,5 meter akan memperoleh jarak sejauh 2 meter. Selanjutnya, grafik yang kami hubungkan dalam analisis kali ini, kecepatan dan jarak, kecepatan dan waktu, jarak serta jarak dengan waktu. Kami simpulkan berdasarkan grafik yang kami peroleh, jadi kecepatan yang konstan sehingga grafik yang dihasilkan berbentuk garis lurus. Selanjutnya pada GLBB kami menggunakan bantuan dari aplikasi GPS speedometer, sehingga hasil pengamatannya dengan bantuan 2 orang siswa menggunakan jarak sejauh 10 meter dan 20 meter memperoleh kecepatan 3 meter dan waktu yang ditempuh sejauh 2 meter. Untuk jarak yang ditempuh 20 meter memperoleh kecepatan 12 meter dan waktu yang ditempuh 6 meter. Sehingga analisis datanya untuk jarak yang ditempuh oleh siswa 1 dan 2, kecepatannya 3 meter dan waktunya 2 menit, maka 2 detik, maka diperoleh kecepatan sebanyak 1,5. Sedangkan untuk jarak yang ditempuh sejauh 20 meter apabila kecepatannya 12 meter, kecepatannya 12 dan waktunya 1 detik, maka diperoleh kecepatan sebanyak 11. Selanjutnya pembahasan menggunakan grafik, kami menggunakan kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu. Jadi kami simpulkan bahwa berdasarkan grafik dari data yang kami peroleh, maka perbedaan kecepatan mempengaruhi terhadap hasil percepatan sehingga kecepatannya berpengaruh terhadap percepatannya akan semakin mengecil. Baik, terima kasih. Sudah. Selanjutnya saya akan menutup presentasi pada hari ini. Saya Diana Sela selaku pemandu presentasi pada hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
perbaiki RKPD-nya, simpulkan, perbaiki, dan berikan analisis sebaik mungkin berdasarkan teman-teman kalian yang sudah maju tadi. Nah, sekarang bisa disimpulkan bahwa GLB adalah apa? Gerak lurus dengan kecepatan perempatan. Jadi tidak berubah. Sedangkan GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan yang berubah. Tapi yang tidak berubah adalah Percepatannya. Jadi bisa membedakan ya. Oke. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ada yang suka dengan metode seperti ini? Melihat video, kemudian mempraktikkan secara langsung. Suka? Sekarang apa manfaat yang kalian peroleh dari belajar GLB dan GLBB hari ini? Apa manfaatnya? Manfaatnya bisa menentukan kecepatan dan percepatan, bisa membedakan yang mana GLB, yang mana GLBB. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada manfaatnya? Bisa mengendalikan kecepatan pada saat mengendarai kendaraan. Tidak harus motor, bisa sepeda, bisa sepeda listrik, bisa mobil, banyak kan? Pesawat boleh juga. Jadi itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ada pertanyaan terkait GLB GLBB? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk RKPD-nya silakan kalian di scan PDF masing-masing kelompok. Nanti silakan diupload di LMS masing-masing, di akun masing-masing, upload di LMS kita. Kemudian nanti malam bisa didiskusikan lagi jika ada yang ingin ditanyakan. Jika misalnya setelah pulang dari sekolah baru ingat ada sesuatu yang ingin ditanyakan, jadi silakan bertemu di ruang kolaborasi LMS, oke? Dan di sana juga itu sudah sematkan materi untuk pembelajaran minggu depan. Silakan dipelajari, silakan diikuti langkah-langkah dalam video pembelajaran. Kemudian ada RKPD awal juga yang harus kalian isi. Jadi untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Ibu juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang berkenan. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Demikianlah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh istirahat. Oke, untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dibimbing sahlin kali ini. Baiklah teman-teman, setelah kita belajar dengan materi GLB dan GLB tadi, mari kita berdoa untuk